Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alicia Krisus Noviza dari kelas 12 ATPH. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam kultur jaringan. Media tanam kultur jaringan merupakan media yang diperlukan agar sel atau jaringan tanaman yang diisolasi dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang lengkap. Media tersebut mempunyai komposisi nutrien yang dapat mendukung pertumbuhan eksplan sesuai dengan yang diinginkan. Kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan bahan tanam eksplan yang optimal sangat bervariasi antar jenis tanaman, bahkan di antara bagian tanaman yang berbeda. Hara makro adalah unsur hara esensial yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tanaman, yaitu nitrogen, N, fosfor, P, kalium, K, kalsium, K, magnesium, Mg, dan sulfur, S. N merupakan komponen dalam pembentukan protein dan asam amino dalam tubuh tanaman, juga merupakan elemen pada beberapa koenzim. P merupakan komponen pembentukan asam nukleat, DNA dan RNA, serta dibutuhkan sebagai sumber energi transfer. K dibutuhkan untuk mengatur potensial osmotik sel tanaman. K untuk sintesis dinding sel, fungsi membran dan berperan dalam aktifnya signal sel. Mg merupakan kofaktor enzim dan komponen klorofil. S adalah komponen beberapa asam amino dan beberapa kofaktor enzim. Hara mikro adalah unsur hara esensial yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit oleh tanaman, yaitu ferum, zat besi, V, manganis, Men, zinc, Zn, kobal, Ko, koper, Cu, dan molybdenum, Mo. V merupakan komponen sitokrom yang berperan dalam transfer elektron. Men adalah kofaktor enzim, Zn berperan dalam sintesis klorofil dan juga merupakan kofaktor enzim. Ko adalah komponen beberapa vitamin. Cu merupakan kofaktor enzim dan berperan dalam reaksi transfer elektron. Mo juga merupakan kofaktor enzim dan komponen dari enzim nitrate reductase. Baik hara makro maupun hara mikro, keduanya diberikan dalam bentuk garam inorganik. Myoinositol adalah senyawa golongan karbohidrat yang ditambahkan pada media kultur dalam jumlah sedikit untuk menstimulasi pertumbuhan sel pada banyak spesies tanaman. Meskipun bukan tergolong vitamin, namun senyawa ini akan terpecah menjadi vitamin C dan pektin. Myoinositol memiliki peran dalam pembelahan sel, digunakan dalam konsentrasi berkisar 50-5000 ppm. Umumnya ada dua golongan zat pengatur tumbuh, ZPT, yang digunakan dalam kultur in vitro, yakni golongan auksin dan sitokinin. ZPT golongan auksin yang biasa digunakan dalam kultur in vitro adalah INDOLE3-asetik acid, IAA, INDOLE3 butricacid, IBA 2,4 diklorophenoksi asetik acid 2,4D, dan naptolin asetik acid, NA. ZPT dari golongan sitokinin adalah BA, benziladenin, BAP, 6 benziloaminopurin, 2 isopentenyl adenin kinetin, 6 furfurilaminopurin, zeatin, 6-4 HYDROXY3 metil trans 2 butenilaminopurin, dan TDZ, tidiazuron. Rasio kedua golongan ZPT ini akan mempengaruhi arah morfogenesis yang terjadi pada kultur. Rasio auksin yang lebih tinggi dari sitokinin akan menstimulasi terbentuknya akar, sedangkan rasio sitokinin yang lebih tinggi dari auksin akan menginduksi terbentuknya tunas. Jika auksin dan sitokinin pada konsentrasi yang sama, rasio 1, maka akan terbentuk kalus. Untuk pembentukan kalus juga dapat digunakan 2,4D. Ada beberapa jenis ZPT lainnya yang digunakan dalam kultur in vitro. ZPT tersebut yaitu giberelin, GA3. Vitamin dibutuhkan tanaman sebagai katalisator dalam berbagai proses metabolisme. Vitamin digunakan untuk pertumbuhan sel serta proses diferensiasi sel dan jaringan yang ditanam secara in vitro. Beberapa jenis vitamin yang digunakan dalam kultur in vitro adalah tiamin, nicotinic acid, dan pyridosin. Di antara ketiganya, yang bersifat esensial adalah tiamin, vitamin B1, yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sel tanaman. Jenis gula yang umum digunakan dalam kultur in vitro adalah sukrosa, jumlahnya berkisar 2-3% atau 20-30 gram per liter media. Penambahan senyawa pemadat bertujuan untuk membuat media menjadi padat maupun semi padat. Pemadat tersebut dapat berupa agar, agaros atau gelenggung. Setelah kita melihat penjelasan dari video tersebut, kita akan mengetahui apa saja bahan-bahan yang digunakan serta fungsinya dalam kultur jaringan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.